Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan 8 tips agar guru tidak gugup saat melaksanakan pembelajaran atau saat mengajar. Nah, tips ini sangat penting karena ada beberapa guru yang justru mengalami sedikit kendala dalam hal ini gugup saat mengajar. Apalagi sangat bermanfaat bagi guru pemula yang ingin melaksanakan pembelajaran. Dan karena itu video ini akan sangat bermanfaat bagi guru-guru pemula tersebut. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tips agar tidak gugup saat mengajar. Yang pertama adalah menguasai materi pembelajaran. Nah, tentunya teman-teman yang merupakan calon guru atau teman-teman yang guru yang baru pertama kali untuk mengajar harus bisa memastikan bahwa materi dan perangkat pembelajaran yang akan diajarkan untuk siswa sudah disiapkan dengan baik. Setelah itu sebisa mungkin untuk memahami dan menguasai materi yang akan diajarkan. Yang kedua adalah harus tampil percaya diri. Artinya adalah ketika teman-teman telah mempersiapkan diri dengan baik, telah menguasai materi, maka kepercayaan diri itu harus dibangun dengan tujuan agar ketika teman-teman mampu untuk tampil percaya diri, maka secara otomatis teman-teman akan mampu untuk mentransfer ilmu pengetahuan yang telah teman-teman miliki atau telah disiapkan sebelumnya kepada siswa. Yang ketiga adalah memahami karakter setiap siswa. Nah, hal ini seringkali menjadi problem bagi beberapa guru pemula karena tidak atau belum mampu untuk menguasai karakter daripada setiap siswa. Padahal sangat penting. Mengapa harus demikian? Agar cara pendekatan kita kepada setiap siswa itu pun berbeda, dan karena itu ketika kita sebagai seorang guru mampu untuk menguasai karakter setiap siswa, maka otomatis tentunya kita juga tahu bagaimana cara untuk menghadapi atau bagaimana cara untuk membantu siswa tersebut memahami materi yang ingin kita ajarkan. Yang keempat adalah mampu menguasai kelas. Artinya adalah jika kita mampu untuk menguasai kelas atau mampu untuk mengelola kelas dengan baik, otomatis maka bisa menghindari kegugupan kita terhadap siswa ataupun terhadap lingkungan di mana saat terjadi proses pembelajaran. Nah, hal ini sangat penting teman-teman, karena dengan menguasai kelas maka otomatis kita dapat mengelola kelas tersebut dengan baik. Kita akan lebih enjoy atau kita akan lebih memahami setiap hal yang terjadi dalam kelas dan mengatur kelas itu sesuai dengan yang kita inginkan ataupun berdasarkan dengan RPP yang telah kita susun dan telah kita rencanakan sebelumnya. Yang kelima adalah mampu untuk menciptakan suasana dan interaksi yang baik dengan siswa. Nah, hal ini sangat penting teman-teman, karena ketika kita mampu untuk berinteraksi yang baik dengan siswa dan kemudian menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang kondusif, itu kemudian akan semakin membuat sikap atau sifat kita yang cenderung gugup itu akan semakin lebih baik, karena memang kita mampu untuk
menciptakan suasana, berinteraksi dengan siswa, kemudian akhirnya itu dapat membuat suasana yang tadinya menegangkan bisa menjadi suasana yang lebih enak. Yang keenam adalah kita harus bisa untuk menyiapkan humor. Nah, yang dimaksudkan di sini teman-teman bahwa teman-teman harus memahami bahwa seorang guru dalam mengajar atau mentransfer ilmu kepada siswa harus memiliki seni. Dan karena itu harus kita menyiapkan humor yang dapat disampaikan kepada siswa, ataupun bisa sebaliknya kita menanyakan kepada siswa terkait dengan humor yang bisa diceritakan kepada kita sebagai guru dan siswa, sehingga hal demikian pun dapat mencairkan suasana yang di poin 5 sebelumnya adalah suasana yang tegang, bisa menjadi suasana yang lebih baik dan kemudian dapat menciptakan atmosfer belajar yang baik juga. Yang ketujuh adalah selalu untuk memberikan apresiasi kepada setiap usaha yang dilakukan oleh siswa. Nah, hal ini sangat penting untuk kita sebagai guru pemula agar selalu memberikan apresiasi terhadap usaha yang dilakukan oleh siswa. Apapun yang dilakukan oleh siswa itu sebisa mungkin untuk diapresiasi, minimal memberikan motivasi dan semangat bagi siswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa berusaha lebih giat lagi dalam pelaksanaan pembelajaran. Tips yang paling terakhir atau yang ke-8 adalah perbiasakan untuk mengakhiri setiap pembelajaran yang dilakukan dengan senyum. Karena dengan teman-teman berbagi senyum kepada siswa, itu akan membuat siswa merasa nyaman dan kemudian dapat menciptakan sebuah suasana yang harmonis, menciptakan hubungan yang harmonis antara teman-teman sebagai guru dan siswa yang teman-teman ajarkan. Demikian yang dapat saya bagikan terkait dengan 8 tips agar guru tidak gugup saat melaksanakan pembelajaran. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.